Ibu sesaat lagi akan ada event ya Bu ya yang Ya. menarik begitu untuk bisa mempromosikan atau memperkenalkan produk-produk hasil laut Indonesia Bu. Boleh diceritakan Ibu kegiatan ini seperti apa, tujuannya apa saja dan mungkin ini negara-negara apa saja sih yang disasar Bu untuk kemudian nanti menjadi pasar ekspor kita? Ya. Makasih, selamat pagi Mbak. Jadi kegiatan Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 ini yang kali ini mengambil tema mengenai Blue Food Competent Authority Dialogue. Ya, nanti akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember di Jakarta. Acara ini merupakan wahana bagaimana kita bisa berkoordinasi antar otoritas kompeten di negara tujuan ekspor. Kita juga mengundang para pelaku usaha, khususnya para eksportir produk kelautan dan perikanan di Indonesia serta kementerian lembaga yang terkait. Gitu. Nanti acara ini rencana akan dibuka oleh Pak Menteri Koordinator Pangan, beliau akan menyampaikan keynote speech-nya. Kemudian Pak Sakti Wahyu Trenggono, Pak Menteri Kelautan dan Perikanan juga akan menggelar special dialog yang akan menyampaikan pesan bahwa Indonesia serius ya mengelola sumber daya perikanannya secara berkelanjutan. Ya. Ini untuk juga meningkatkan mutu dari produk-produk perikanan yang diekspor. Ya. Akan hadir juga nanti para pembicara yang sangat terkait dengan hal ini, Blue Food terutama dari FAO, kemudian ada otoritas kompeten dari Uni Eropa, dari US FDA, dari Amerika, dari KKP sendiri, dan juga ada stakeholder insight dari pelaku usaha yang kita undang. Ya. Jadi nanti kita juga mengundang para duta besar, ada 68 ya, sekitar 68 kedutaan yang ada di Jakarta ini yang kita undang untuk berpartisipasi dan kita bisa melakukan koordinasi dan berdialog ya, terutama seperti Amerika, Inggris, Jepang, Saudi Arabia juga kita undang, Norwegia, Australia, dan juga negara-negara ASEAN ya, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura ya, dan beberapa negara lain kita hadirkan nanti di dalam acara ini. Baik Ibu, lalu terkait dengan target ya Bu dari acara ini. Bagaimana KKP memastikan agar target dari penyelenggarakan event ini bisa berjalan begitu? Seperti apa Ibu? Jadi gini Mbak, di tahun 2023 ya Pak, posisi Indonesia adalah peringkat ke-13 eksportir produk perikanan di pasar global ya. Nilai ekspornya 5,6 miliar US dollar ya. Kita masih ada di peringkat ke-13, memang 5 top yang negara besar pengekspor itu RRT, Norwegia, Ekuador, Chili, Vietnam masuk di situ ya. Nah ini kita ingin tingkatkan. Kita ingin tingkatkan kinerja ekspor ini salah satunya melalui dialog dan kolaborasi secara global ini yang kita bangun. Karena target ke depan 5 tahun ke depan tentu ekspor ini inginnya double ya. Sampai 10 miliar US dollar gitu. Jadi melalui acara ini kita targetkan kita dapat membuka komunikasi strategis dengan beberapa negara tujuan ekspor. Kita bisa lakukan harmonisasi standar-standar mutu karena persyaratan untuk ekspor produk perikanan ke negara tujuan tentu ada standar-standar yang harus kita penuhi ya. Termasuk kita juga ingin menyelesaikan isu-isu hambatan perdagangan secara diplomatis dan juga karena para pelaku usaha juga nanti hadir. Bisa meningkatkan kapasitas para pelaku usaha untuk bisa meningkatkan kualitas ekspornya yang berstandar tinggi. Begitu itu jadi itu target-target yang kami harapkan di dalam acara itu. Tentu nanti tindak lanjutnya tidak hanya selesai acara itu, kami juga sudah terjadwal setelah acara itu ada bilateral meeting dengan negara-negara tujuan ekspor dan nanti akhirnya kami akan membentuk seperti MOU, Memorandum of Understanding atau MRA, Mutual Recognition Agreement atau juga RPA, Regulatory Partnership Agreement dengan beberapa negara ya yang sudah terjadwal dalam waktu dekat ini dengan Uni Eropa, dengan Rusia, dengan Belanda dan juga dengan Amerika. Jadi nanti bulan Maret itu delegasi dari Belanda dan juga dengan delegasi Rusia bersamaan itu waktunya hadir ke Indonesia. Jadi itu mudah-mudahan itu sudah bisa final untuk bisa kita tindak lanjuti.
Baik, ini untuk pelaku usahanya sendiri Bu ya. Sebetulnya pelaku usaha dari mana saja dan seperti apa Bu nanti di dalam event ini? Pelaku usaha kita undang pelakunya juga asosiasinya ya dari beberapa wilayah. Ada yang unit pengolahan ikan namanya itu yang sudah TBK. Ada juga PMA yang kita undang dan juga UPI-UPI yang skala besar maupun yang skala UKM. Supaya semua juga bisa mendengar apa ketentuan-ketentuan ekspor dari Uni Eropa, dari Amerika, sehingga mereka bisa tahu dan bisa cepat menyesuaikan apa yang harus mereka kerjakan. Baik, lalu terkait dengan penyelenggaraan event ini begitu ya Bu ya. Sebetulnya target-target yang ingin dicapai ya, bukan hanya tadi Ibu menyampaikan bahwa sebetulnya harapannya akan ada pasar-pasar baru lagi begitu ya Bu ya. Lalu juga apakah dari penyelenggaraan event ini juga memiliki tujuan agar ada investor asing atau investor yang masuk untuk bisa berinvestasi di tanah air? Iya, tentunya begitu ya, karena dengan kita membuka komunikasi ya, membuka bahkan kolaborasi tadi secara internasional, tentu forum-forum seperti ini tidak hanya membuka pasar peluang pasar ekspor dan juga membuka investasi, karena kita di sektor perikanan tentu kita memerlukan tambahan investasi baik di sektor hulu maupun di sektor hilir ya. Nanti kan ke depannya kita mengharapkan bahwa produk-produk yang diekspor itu tentu yang sudah memiliki nilai tambah di dalam negeri. Ya, itu yang ada nilai tambahnya di sini, jadi diolah di sini kemudian baru kita ekspor produk-produknya. Inilah kita mengundang para investor untuk bisa bergabung membangun pabrik-pabrik ya, unit-unit pengolahan ikan di Indonesia. Baik, lalu nanti dalam event ini Bu, produk-produk apa saja sih sebetulnya yang akan diunggulkan begitu? Apakah memang produk-produk hilir begitu atau seperti apa? Semuanya ya, produk dari asal penangkapan dan juga dari asal budidaya ya. Tentu produk dari budidaya ini sekarang masih buka peluang luas di budidaya laut ya, di marine culture. Jadi Mbak, kalau kita lihat dari ekspor kita yang besar adalah udang gitu ya. Tuna, tongkol cakalang, kemudian cumi, sotong gurita ya, rajungan, kepiting dan rumput laut ya. Juga ada komoditas-komoditas lain seperti lobster gitu ya, kemudian kuda laut, itu yang diekspor dari Indonesia. Tentu produk-produk itu produk-produk unggulan yang nanti akan menjadi produk yang akan kita tawarkan ke negara-negara tujuan ekspor ya. Ini sudah 133 negara kita tahun 2024 ini. Produk kita tersebar di sana. Baik Ibu, tadi Anda menyampaikan bahwa ada target ya Bu untuk 2 kali lipat Bu untuk ekspor ya di 5 tahun ke depan. Tapi jika dibandingkan dengan tahun lalu Bu, untuk di tahun ini sebetulnya untuk demand ekspor sendiri ya Bu ya terhadap produk-produk hasil laut di tanah air seperti apa sih Bu? Di tahun ini memang angkanya belum sama ya dengan yang tahun lalu ya. Tapi ini kan masih angkanya masih bergerak ya, nanti kita tunggu sampai di akhir Desember. Kemarin terakhir di triwulan 3 itu 4,2 miliar US dollar ya. Memang kalau kita lihat dari pasar perikanan dunia ya, itu ada penurunan permintaan ya di pasar global gitu. Ini yang mempengaruhi tentu capaian dari nilai ekspor kita. Namun demikian dengan kita selalu membuka komunikasi, selalu bisa untuk memfasilitasi ya teman-teman yang para pelaku ini apabila ada hambatan-hambatan ekspor, tentu ini kita harapkan bisa angkanya gitu ya paling tidak sama dengan tahun yang lalu ya, di atas 5 miliar gitu ya, bisa 5,7 gitu. Baik,